Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Devita Ramawati dengan NIM 877982423. Saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman semua untuk menjelaskan beberapa konsep dasar dari filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga konsep ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari karena merupakan sebuah landasan kita untuk memahami ilmu pengetahuan dengan baik. Baik itu dari segi apa yang dikaji, kemudian dari mana ilmu tersebut diperoleh, hingga untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, secara garis besar akan coba saya uraikan dalam penjelasan saya di video kali ini. Jadi, selamat menonton ya teman-teman. Cabang filsafat ilmu yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang menjadi objek dari kajian ilmu. Dengan kata lain, ontologi ini menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari dalam suatu ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Misalnya, ilmu lingkungan mengkaji fenomena alam seperti polusi, perubahan iklim, dan ekosistem. Sementara itu, ilmu pendidikan mengkaji proses belajar dan perkembangan peserta didik. Ontologi tidak hanya membahas apa yang tampak secara fisik saja, tetapi juga hal-hal yang bersifat abstrak seperti konsep, nilai, atau ide. Melalui ontologi, kita dapat memahami batasan dan ruang lingkup suatu ilmu, sehingga tidak akan terjadi kesalahan atau tumpang tindih dalam menentukan fokus kajian ilmu. Konsep dasar dari filsafat ilmu yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini umumnya membahas tentang bagaimana ilmu itu diperoleh dan bagaimana cara menguji kebenarannya. Pertanyaan utama dalam epistemologi itu seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar atau tidak. Nah, dalam memperoleh ilmu, banyak sekali metode yang digunakan teman-teman, seperti observasi, kemudian eksperimen, analisis data, maupun wawancara. Metode-metode ini harus dilakukan secara sistematis dan logis agar menghasilkan pengetahuan yang valid. Selain itu, epistemologi juga menekankan pentingnya pengujian kebenaran melalui pembuktian ilmiah, seperti verifikasi dan pengulangan penelitian. Dengan demikian, ilmu tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Cabang dari filsafat ilmu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Pertanyaan utamanya seperti untuk apa suatu ilmu itu digunakan. Ilmu pengetahuan seharusnya memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia. Misalnya, ilmu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian menjaga lingkungan, hingga mengembangkan teknologi. Namun dalam penggunaannya, ilmu juga harus tetap memperhatikan nilai dan etika. Contohnya dalam penelitian, ilmu harus menjunjung kejujuran, tidak memanipulasi data, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu tidak bersifat bebas nilai sepenuhnya, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, kemudian epistemologi menentukan bagaimana cara mengkaji, dan aksiologi menentukan tujuan serta manfaat dari ilmu tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Tanpa ontologi, ilmu tidak akan memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang dapat dipercaya. Dan tanpa aksiologi, ilmu berpotensi untuk disalahgunakan. Nah, sebagai kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu yang saling melengkapi. Ketiganya membantu kita untuk memahami ilmu secara lebih mendalam, sistematis, dan bertanggung jawab. Demikianlah teman-teman penjelasan dari ketiga cabang filsafat ilmu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata maupun pernyataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat membantu. Semoga dengan video ini saya mendapatkan nilai yang bagus. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.